Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih pas dengar berita dua perusahaan raksasa bernilai triliunan rupiah tiba-tiba gabung? Maksudnya, kita tahu gimana ribetnya proses pernikahan dua orang, tapi bayangin kalau yang menikah adalah dua korporasi raksasa. Hari ini kita bakal bongkar tuntas fenomena corporate marriages atau pernikahan korporat. Kita akan kupas habis mekanika dan motif tersembunyi di balik terjadinya merger perusahaan. Let's get started! Why do fiercely competing companies suddenly decide to become one? Kenapa perusahaan yang tadinya saingan berat tiba-tiba malah jadian dan jadi satu entitas? Ini tuh pertanyaan yang selalu bikin penasaran. Sama kayak masa pendekatan, perusahaan juga ngelewatin fase tarik ulur yang penuh perhitungan banget. Oke, let's dive into this dan lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Biar gampang ikutinnya, ini 5 poin yang bakal kita bahas. Mulai dari definisi dan konsep merger, alasan kenapa mereka sepakat gabung, 3 jenis utamanya, contoh nyata, dan terakhir kesimpulan soal apakah merger ini biasanya sukses atau malah zonk. Kita mulai dari fondasinya. Bagian pertama, definisi dan konsep merger, the corporate marriage. Simpelnya gini, merger itu terjadi pas dua perusahaan independen benar-benar bergabung untuk ngebentuk satu entitas gabungan baru. Ini adalah level integrasi paling mentok. Ibaratnya, dua entitas hukum yang awalnya punya aset dan budayanya sendiri-sendiri, sekarang melebur total di bawah satu atap dan satu nama. Walaupun sering banget ya, orang nyebut merger dan akuisisi bergantian, intinya tetap sama, penyatuan dua kekuatan jadi satu kendali. Terus, gimana mekanismenya di atas kertas? Step pertama, biasanya ada pertukaran saham antara kedua perusahaan itu buat bikin saham di perusahaan baru. Nggak melulu harus pakai duit tunai. Tapi, sebagai alternatif di step kedua, perusahaan yang ngakuisisi bisa aja langsung beli saham perusahaan target. Dan pastinya nih, biar para pemegang saham rela ngelepas sahamnya, si pembeli harus berani ngasih harga premium, alias harga yang jauh di atas harga pasar saat itu. You know, making them an offer they can't refuse. Nah, what's really interesting about this slide is, kita masuk ke bagian kedua. Mengapa perusahaan sepakat bergabung? Apa sih motif aslinya? Di sini kita bisa lihat ada dua kutub yang beda banget. Di satu sisi, ada motif logis buat cari cuan maksimal, alias profit maximizing motives. Ini wajar banget, kayak cari sinergi, naikin kekuatan pasar, atau potong kos. Tapi perhatiin sisi sebaliknya, ada motif non-profit. Percaya atau enggak, kadang merger terjadi murni karena ego dan kesombongan seorang CEO. Atau ya, kepepet aja buat nyelamatin perusahaan yang udah mau bangkrut. Mari kita bedah lebih dalam. Alasan yang paling sering dijual sama manajemen ke media itu satu kata, sinergi. Sinergi ini situasi ideal di mana 1 tambah 1 jadinya 3, bukan 2. Dengan gabungin kekuatan, mereka bisa hemat biaya dan makin mendominasi pasar. Daripada dua pabrik ngelakuin riset yang sama, mending barengan kan? Fasilitas yang tumpang tindih bisa diilangin, biaya produksi ditekan, dan otomatis daya tawar mereka ke supplier jadi jauh lebih kuat. Tapi, mari kita jujur, dunia bisnis gak selamanya jalan pakai logika. Ada fenomena yang namanya the hubris hypothesis. Ini tuh pas para manajer atau CEO overpede sama kemampuannya. Ego banget pokoknya. Mereka ngeliat perusahaan target dan mikir, wah gue pasti bisa nih ngelola perusahaan itu jauh lebih bagus. Akibatnya apa? Mereka jadi menilai perusahaan itu kelewat tinggi dan berani bayar super mahal. Di titik ini ceritanya bukan lagi soal sinergi finansial, tapi murni soal empire building, hasrat buat ngebangun kerajaan bisnis demi kejayaan pribadi sang CEO. Nah, udah tahu kan kenapa mereka nikah? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 3 jenis utama merger. Mari kita lihat tipe-tipe pasangan korporat ini. Tipe pertama dan yang paling sering kita dengar itu merger horizontal. Ini terjadi pas perusahaan yang bikin produk atau jasa yang sama persis mutusin buat gabung. Bayangin aja, 2 bank gede gabung, atau 2 pabrik sepatu jadian. Merger tipe ini tuh yang paling sering dipelototin secara ketat sama otoritas persaingan usaha. Kenapa? Ya karena saingan utama di pasar tiba-tiba hilang. Ujung-ujungnya pasar bisa monopoli dan konsumen dirugikan karena harganya jadi parah naik. Tipe kedua, merger vertikal. Kalau yang ini, perusahaannya main di tahap yang beda dalam satu rantai pasokan. Singkatnya, perusahaan ini ngebeli suppliernya sendiri biar pasokan bahan baku aman, atau sebaliknya, ngebeli distributor biar produknya cepat sampai ke tangan konsumen. Jadi niatnya bukan buat matiin pesaing secara langsung, tapi murni biar rantai produksinya makin efisien. Yang ketiga adalah merger konglomerat. Ini agak unik karena dua perusahaannya bikin produk atau jasa yang sama sekali nggak nyambung. Terus buat apa dong mereka gabung? Nah, pasangan korporat model begini biasanya bersatu buat sharing hal-hal di balik layar. Misalnya biar bisa manfaatin jaringan retail yang udah ada, atau berbagi teknologi manajemen operasional yang efisien. Teori doang pasti bosen kan? Mari kita masuk ke bagian keempat. Contoh dan perbedaan ketiganya langsung dari studi kasus di dunia nyata.
And this brilliantly illustrates gimana teori-teori tadi dimainin. Buat horizontal, kita punya raksasa bir dunia, AB InBev, yang nyaplok SCB Miller. Keduanya kan main di pasar bir yang persis sama. Buat vertikal, ada News International, media cetak besar, yang kerja bareng TNT, perusahaan logistik, biar distribusi korannya aman. Terus buat konglomerat, ingat nggak kasus waktu Gillette mengakuisisi Duracell? Pisau cukur sama baterai, beda jauh kan? Tapi Gillette butuh Duracell biar mereka bisa bareng-bareng manfaatin jalur distribusi retail global. Coba perhatiin angka ini, 53,1%. Ini adalah pangsa pasar raksasa yang dikuasain sama AB InBev di Belgia setelah merger horizontal mereka. Angka segede inilah yang bikin regulator persaingan usaha sampai keringet dingin. Soalnya kalau satu perusahaan udah nguasain lebih dari setengah pasar, mereka punya power yang luar biasa gila buat ngedikte harga. Makanya nggak jarang perusahaan disuruh jual sebagian brandnya dulu sebelum pernikahan korporatnya dikasih izin sah secara hukum. So, the crucial point is, kita sampai di bagian terakhir. Kesimpulan. Pertanyaannya sekarang, apakah miliaran dolar yang dikeluarin buat pernikahan bisnis ini beneran ngasih hasil yang sepadan? Secara empiris, kenyataannya ternyata pahit banget. Banyak banget merger yang ujung-ujungnya gagal ningkatin profit. Sinergi yang digembar-gemborkan di awal seringnya ambyar karena hal-hal teknis kayak susah nyatuin sistem distribusi. Atau yang paling sering kejadian, culture clash, alias budaya perusahaannya nggak cocok. Susah loh nyatuin dua tim kerja yang stylenya beda bumi dan langit. Terus ada juga kutukan yang namanya winner's curse, di mana si pemenang lelang ternyata bayar perusahaan target kemahalan. Bukannya untung, malah buntung. Ada satu quote yang ngena banget dari Financial Times soal fenomena ini. Empire builders rarely know when to stop. Vanity and impatience too often play a big part in the process. Ini ngingetin kita banget bahwa di balik jas rapi, rapat direksi, dan angka-angka Excel yang logis, yang ngambil keputusan itu tetap manusia. Dan kadang, gengsi, kesombongan, dan ego bisa dengan mudah banget ngalahin akal sehat dan perhitungan bisnis sebaik apapun. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian. Do these mega mergers ultimately benefit us as consumers, or do they only serve to build corporate empires? Apakah ujung-ujungnya kita yang untung dapat inovasi dan harga murah, atau mega merger ini cuma jadi panggung buat ngebangun kerajaan ego para elit korporat? Coba pikirin ini baik-baik pas kalian dengar berita akuisisi besar berikutnya. Terima kasih banyak udah nyimak sesi explainer kita hari ini. Stay curious and see you next time.